Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Sirdi Masito dengan nomor NIM 070206210043 dari kelas F2, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5, akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui Wali Songo. Sejarah penyebaran Islam di Nusantara sangat erat berhubungan dengan Wali Songo, khususnya penyebaran di Pulau Jawa. Perjalanan Wali Songo memberi sumbangan besar dalam sejarah perkembangan peradaban Nusantara. Selama berabad-abad, agama Islam kemudian mampu dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, baik di desa, di kota, di pesisir pantai, hingga ke daerah pegunungan. Wali Songo menyebarkan Islam secara damai dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam, seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, dan juga upacara adat. Para Wali Songo tidak mempermasalahkan budaya, bahasa, bahkan pengucapan, tidak pula menghapusnya, melainkan menyatukannya dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka pun melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan ajaran Islam melalui cara lisan dan juga tulisan. Wali Songo berlokasi di 3 wilayah penting di pantai utara Jawa: Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Namun terdapat teori berbeda tentang bagaimana Islam masuk di Nusantara. Salah satu teori yang disebutkan adalah teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk melalui Gujarat India pada abad ke-13, dan juga teori Persia. Namun, teori ini ditolak karena yang pertama, tidak membuktikan pada awal masuk agama Islam di Indonesia, karena mereka datang hanya untuk berbisnis atau tidak untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, sebagian besar umat Islam di India menganut mazhab Hanafi, sedangkan sebagian besar umat Islam di Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Teori lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Timur Tengah atau wilayah Arab sejak abad ke-7, dan Persia serta Gujarat hanya tempat persinggahan para pedagang Arab yang memperkenalkan Islam ke Nusantara. Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan dikenal dengan pendekatan uniknya dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka dianggap sebagai simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan pengaruhnya terhadap budaya dan dakwah langsung masyarakat yang sangat signifikan. Pada dasarnya, Wali Songo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga karena pernikahan atau dalam hubungan guru-murid. Masing-masing tokoh tersebut memiliki peran yang unik dalam penyebarannya. Berikut nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 2, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 3, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 4, Raden Qasim atau Sunan Derajat. 5, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. 6, Raden Paku atau Sunan Giri. 7, Raden Said atau Sunan Kalijaga. 8, Raden Umar Said atau Sunan Muria. 9, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Oleh sebab itu, Tanah Jawa sebagai salah satu daerah penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali dan mubalik yang sangat arif dan bijaksana, di mana penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara mengajak dan merangkul serta tidak menghancurkan tradisi lama, melainkan mengarahkan tradisi lama yang bertentangan dengan syariat menjadi disesuaikan dan diwarnai dengan ajaran Islam, menjadikan Tanah Jawa sebagai daerah yang mempunyai banyak tradisi dan mengajarkan praktik ibadah yang tidak memberatkan masyarakat Jawa dan tidak menempatkan manusia pada kasta tertentu, serta mengajarkan ajaran Islam dengan penyampaian yang lemah lembut.